saat ini berada persis di level support uptrendnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, IHSG kemarin itu mengalami penurunan, ditutup turun sebesar 0,43%. Untuk IHSG hari ini akan berada di rentang 5.100-an sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian di 4971. Jadi untuk IHSG masih uptrend selama masih di atas sini di 4800-an. Oke. Kemudian ada berita apa untuk dari global sendiri? Untuk US market itu masih ada kekhawatiran peningkatan jumlah positif coronavirus ya. Jadi mengingat untuk US sendiri itu sepertiganya dari positif coronavirus. Kemudian dari Eropa tadi ada data makro untuk output industrinya itu meningkat. Untuk Indonesia sendiri dari domestik itu kita masih menunggu kemungkinan untuk minggu ini ada Dewan Rapat Gubernur untuk kemungkinan akan diturunkan kembali BI rate 7 days repo rate ya. Jadi kita masih menunggu untuk minggu ini. Kemudian untuk stock pick hari ini, Bapak Ibu bisa watch list untuk MNKN. SCMA. Jadi bisa di watches untuk trading hari ini CMA, target terdekatnya di 1400. Again yang harus dijaga itu level cut loss-nya di sini ya Bapak Ibu sekalian di 1180. Jadi itu untuk trading stock pick trading hari ini. Mungkin itu saja Mas Danan, ada penambahan? Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi senantiasa sehat ya Bapak Ibu ya. Meskipun di tengah kondisi kasus COVID-19 yang terus menanjak dalam beberapa hari terakhir, mudah-mudahan kita tetap optimis, seoptimis bursa sahamnya nih Bapak Ibu. Jadi bursa saham masih terus terjadi anomali ya, ketika kasus COVID di luar sana terus naik, kok kita juga ikut naik gitu bursa sahamnya. Tapi apapun itu ceritanya, kita coba ambil momentum dari kenaikan pasar yang terjadi beberapa waktu belakangan. Pagi ini saya mau update sedikit. Kalau Bapak Ibu pernah dengar di beberapa waktu sebelumnya, BJBR ya atau Bank Jabar itu berencana untuk mengakuisisi Bank Banten BEX gitu ya. Tapi ternyata tampaknya kemungkinan besar aksi akuisisi itu akan batal gitu ya. Kemungkinan BEX tidak jadi diambil oleh BJBR, di mana Pemprov Banten sendiri tampaknya akan memutuskan untuk melakukan injeksi 1,5 triliun ke BEX, kemudian sisanya akan diambil dari sumber pendanaan lain. Tentu ini menjadi berita yang baik ya untuk BJBR ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat dan bisa perhatikan juga untuk BJBR, karena sebetulnya BEX sendiri sebetulnya performance-nya masih kurang baik. Tentu kalau BJBR akan mengakuisisi BEX itu tentu harus harus melakukan banyak perubahan untuk memperbaiki kinerja dari BEX tersebut. Dengan tidak jadinya diakuisisi BEX, tentu BJBR akan lebih fokus untuk pengembangan atau ekspansi mereka ke depan ya Bapak Ibu ya. Jadi layak diperhatikan. Kemudian dua bank swasta besar, CIMB Niaga dan BCA juga tampaknya akan
ada wacana penempatan dana stimulus oleh pemerintah. Jadi kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu pemerintah telah berkomitmen menempatkan dana 30 triliun pada 4 bank pemerintah ya, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Kemudian ini yang masih wacana kedua adalah untuk penempatan dana di bank-bank daerah. Ini belum terrealisasi, besarannya berapa dan siapa saja penerimanya juga belum. Dan yang ketiga juga muncul wacana pemerintah akan menempatkan dana stimulus di bank swasta yang layak nih. Dalam hal ini yang sudah keluar namanya adalah BCA dan CIMB Niaga. Tapi kita perlu nantikan ya wacana tersebut apakah akan terrealisasi atau seperti apa nantinya. Kemudian yang kedua, Mbak Rizka tadi sempat menyinggung BI ya. Jadi betul, jadi tengah minggu nanti di tanggal 15 kira-kira atau tanggal 16 akan ada rapat Dewan Gubernur. Jadi tampaknya suku bunga BI yang saat ini ada di level 4,25 itu tampaknya masih akan dipertahankan di 4,25 mengingat bulan lalu sudah mengalami penurunan, tetapi yang perlu diingat memang masih ada ruang untuk bisa kembali turun ya, mungkin sampai di level 4 tergantung bagaimana situasi nanti di lapangan seperti itu. Kemudian ada yang menarik juga Bapak Ibu ya, 5 direksi Bank BCA di minggu kemarin telah melakukan penjualan saham BCA-nya, total ada 20 miliar rupiah secara nominal ya. Tentu ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan juga, motifnya apa menjual, apakah murni merealisasikan keuntungan atau ada agenda lain, kita perlu perhatikan karena mengingat kuartal kedua nanti tampaknya laporan dari berbagai emiten khususnya perbankan mungkin agak kurang baik ya, termasuk laporan perekonomian Indonesia. Jadi perlu kehati-hatian dan disiplin ketat di sini Bapak Ibu. Rupiah sendiri mungkin diprediksi akan berada di rentang 14.400 sampai 14.500. Mungkin itu ya sedikit ya Mbak Rizka, kita coba jawab pertanyaan terkait stock pick. Baik, terima kasih Mas Danan. Kita coba mulai jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Hotpan, untuk BBRI gimana prospeknya? Untuk BBRI kondisinya saat ini sideways Bapak, jadi kalau misalnya kita lihat sideways-nya itu tipis ya, nggak kemana-mana. Jadi untuk BRI di rentang support di 2.900 atau yang pendeknya di 3.026, kemudian resistennya ada di 300. Jadi saat ini kondisinya sideways, selama masih di atas 2.900 itu masih dalam kondisi sideways. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Oki, prospek Pegun. Oke, Pegun itu perusahaan yang baru melantai di bursa ya. Baru berapa hari? Baru 4 harian. Udah 4 hari itu auto reject ke atas. Jadi hati-hati aja kalau misalkan untuk yang baru IPO, biasanya memang pada saat pertama kali listing itu naik, tapi kalau misalkan turun itu cepet banget. Jadi hati-hati aja untuk saham-saham yang baru listing. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Hadiansyah, untuk BRPT gimana? Oke. Untuk BRPT saat ini dalam kondisi sideways Kang Hadi, jadi akan bergerak di rentang sini ya. Resisten terdekatnya di 1350, level supportnya itu di
sini ya, 1131 seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga itu dari MDKA. Oke, untuk MDKA jadi untuk MDKA mungkin Bapak Ibu bisa antri. Kalau untuk trennya kan masih uptrend ya. Kalau misalkan kita lihat di sini breakout kemarin menembus di atas 1400 di sini. Jadi untuk MDKA kemungkinan akan turun dulu nih ke level supportnya. Jadi yang tadi ini itu resist menjadi level support. Jadi kalau mau masuk better nunggu di 1450. Jadi untuk MDKA bisa dipantengin nih 1450, bisa antri Bapak Ibu sekalian di 1450. Itu untuk MDKA. Kemudian untuk SIDO KLBF. Oke. Untuk SIDO itu saat ini masih dalam kondisi sideways ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini sideways-nya itu tipis, level supportnya di sini terdekatnya di 1280, level resistennya di 1280, level supportnya itu di 1190. Itu untuk SIDO. Kemudian untuk KLBF, kalau untuk trennya itu uptrend. Bisa kita lihat di sini ya. Uptrend. Untuk tren menengahnya, untuk tren pendeknya level supportnya di sini di 1390, level resistennya itu di sini ya Bapak Ibu sekalian di 1565. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk di KLBF itu ada pola inverted hand and shoulder ya. Jadi bisa lihat di sini itu ada kepalanya, kemudian ini ada pundak kiri, pundak kanan. Nah di sini sudah confirm itu membentuk pola inverted hand and shoulder. Jadi kemungkinan untuk targetnya dari sini kita bisa tarik aja dari sini ke sini nanti. Target untuk panjangnya di 1680-an. Itu untuk KLBF. Kemudian untuk Telkom. Oke, untuk Telkom pertanyaannya, untuk Telkom benar ada isu dividen saham, gimana prediksinya? Jadi untuk dividen payment date-nya udah selesai ya Pak, tinggal nunggu payment date-nya itu di tanggal 23 Juli. Untuk Telkom sendiri kemungkinan menuju level support di 3050 ya di sini Bapak Ibu sekalian. Di 3050. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk ke Telkom, mungkin bisa masuk di poinnya di 3050-an di level supportnya seperti itu. Kemudian untuk Cepin menarik. Jadi level support berikutnya itu di sini ya, di 5.900. Jadi mungkin bisa dipantau atau bisa antri untuk Cepin di 5.900 hari ini. Kemudian untuk Java level supportnya di sini di 1130. Level resistennya itu di sini ya, di 1250. Itu untuk Java.
Kemudian untuk Tekim dan INKP. Main. Untuk main setway, jadi berada di rentang sini, level resistennya di 650, supportnya di sini ya, di 580-an. Itu untuk main. Kemudian untuk Tekim, better tunggu di 6.900-an di sini Bapak Ibu sekalian. Untuk INKP Bapak di 7.500-an, 7.544 di sini ya. Itu untuk INKP. Kemudian PTPP. Oke. Untuk PTPP, kalau misalkan dari ininya itu uptrend ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan mau untuk PTPP better tunggu di sini ya, di 960 ya, di level untuk uptrend dari ininya, trennya itu uptrend. Better tunggu di level support di 960. Kemudian untuk Wika, untuk Wika, kalau misalkan kita lihat di sini, level supportnya di sini di 1180, resisten terdekatnya di 1350 ya. Untuk jangka pendek sih dalam kondisi setway. Kemudian untuk MNCN, itu kondisinya setway. Setway-nya tipis, jadi biasanya kurang menariknya untuk trader Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk MNCN sendiri akan bergerak di rentang level resistennya 1030-an. Kemudian level supportnya itu di sini ya Bapak Ibu sekalian, di 880. Kemudian untuk BNGA, untuk BNGA kemarin naik cukup signifikan ya, karena ada informasi pemerintah memberikan stimulus ke dua bank swasta, BNGA, CIMB, dan BCA. Untuk BNGA sendiri level resistennya itu berada di sini di 920-an ya di sini. Mungkin yang harus dijaga level cut loss-nya. Jadi level cut loss-nya di sini ya, di 800-an. Kemudian untuk BBCA, itu sentimennya sama kayak CIMB, stimulus dari pemerintah. Setelah BUMN, kemudian BUMD, menyusul bank swasta ya, dua bank swasta. Untuk target BCA di 3.200 di sini, 32.000, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang harus dijaga level cut loss-nya, level supportnya di sini ya, di 29.600-an. Kemudian untuk INAF, Bapak Ibu sekalian, setway tipis, jadi kurang menarik biasanya untuk investor. Level resistennya di sini di 1260-66, level supportnya itu berada di sini ya, di 1020,
di 950-an. Kemudian untuk keras, oke, untuk keras level supportnya di sini di 300-an. Jadi kalau misalkan mau masuk, better nunggu di 310-an ya untuk keras. Kemudian DS itu Duangsom. Oke, mungkin Mas Danan ada ini nggak Mas, Duangsom itu apa? Karena saya sendiri sih kurang begitu tahu ya Mas. Ya, jadi bisa ditambah. Jadi apa namanya, Duangsom di sini adalah kalau kita perhatikan ya, cermati beberapa hari terakhir itu ada dugaan kebocoran data dari PT Telkomsel terkait apa namanya, informasi Denny Siregar. Ya, ini kaitannya dengan politik juga ya, jadi memang kalau kita lihat ya ada potensi Telkom apa namanya sentimen negatif dari kebocoran data tersebut. Tadi Mbak Rizka juga sempat sebutkan bahwa kemungkinan Telkom akan menuju level supportnya di 3050. Tapi ya itu mungkin saja bisa terjadi. Triggernya mungkin bisa dari berita kebocoran data tersebut atau mungkin dari yang lain. Tapi potensi menuju ke 3050 itu cukup terbuka juga. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan atau mungkin nanti bisa apa namanya, jika memang Telkom bergerak ke arah mendekati 3.000 atau bahkan di bawah 3.000. Tapi begini Bapak Ibu, secara umum Telkom sendiri memang masih diuntungkan dengan kondisi apa namanya, pertumbuhan atau percepatan era digital industry saat ini ya. Dan kalau menurut kami atau menurut saya pribadi, mungkin isu-isu terkait apa namanya ya kebocoran data dengan kaitannya dengan political issue seperti ini hanya dinamika sesaat saja Bapak Ibu. Jadi kita tetap fokus pada industri Telkom, kita tetap fokus pada laba dan kinerja Telkom sendiri untuk ke depan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Mas Danan atas penambahannya. Kemudian dari Bapak Goza Ibrahim, untuk Tekim nih untuk jangka pendek kan menuju 6.900. Bapak punya di 7170, stake-nya dilepas atau di hold. Kalau itu sih tergantung time frame investasi Bapak ya. Jadi kalau misalkan untuk Bapak tipenya trend trading. Jadi kalau untuk trend trading sendiri, si Tekim ini sudah, misalnya kita lihat di sini ya. Tekim ini sudah ini ya, trennya sih udah mulai berubah. Jadi kalau untuk jangka menengah mungkin di hold, tapi untuk jangka pendek untuk menembus sini level supportnya, jadi bisa masuk di sini. Untuk jangka pendek di sini level supportnya di 6.800. Jadi kalau untuk tren sih masih uptrend sih Pak untuk Tekim. Kalau Bapak trend trading bisa di hold. Kalau Bapak mau masuk lagi, nanti nunggu di level support berikutnya di 6.800, 6.900-an. Kemudian untuk hari ini, saham mana saja yang prospeknya paling berpeluang tinggi naiknya? Tadi kalau misalkan saya sih untuk topik hari ini, Bapak bisa masuk SCMA ya. Jadi untuk SCMA itu trennya uptrend ini. Jadi mungkin bisa masuk, tapi terdekatnya di 1.400 level support. Supportnya juga harus kita jaga.
190-an. Kemudian untuk BBNI masih sideways, nggak kemana-mana. Level resistennya di sini di 4.900-an, supportnya di sini ya, di 4.470-an. Kemudian untuk jangka menengah itu waktunya berapa lama? Jadi kalau misalkan menengah biasanya itu bisa mingguan sampai bulanan, Pak. Itu untuk jangka menengah. Nanti kalau misalkan Bapak mau pakai MA mungkin bisa pakai 20 atau MA 60. Oke, mungkin itu saja. Mas Dana ada penambahan? Ya, rasanya Mbak Rizka tetap kita perlu disiplin tinggi ya, dan perhatikan risiko-risiko yang ada, karena bisa saja besar tiba-tiba berubah arah karena cepat. Kalau mau masuk gorengan ya boleh-boleh saja, tapi kadarnya tolong disesuaikan ya Bapak Ibu supaya kita tidak kolesterol gitu ya. Oke, mungkin itu ya dari kami ya Mbak Rizka. Oke, terima kasih Mas Danan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, jadi untuk market update pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk trading Bapak Ibu hari ini, referensi. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Bapak Ibu.